Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya kawan-kawan, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita, masih di KEMU. Kayak mana ya Ustadz? Kali ini kita masih berada di kota Medan, dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Tetap di KEMU. Kayak mana ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar doa-doa kita, apapun yang kita panjatkan, agar diterima atau diijabah oleh Allah Azza wa Jalla? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan pertama di episode hari ini adalah, bagaimana sih agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana kawan-kawan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, sekarang kita langsung tanya saja ya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosa TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita dan kita ucapkan jazahullahu khaira. Beliau bertanya tentang bagaimana cara agar doa itu diijabah, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa tips, langkah-langkah agar doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang pertama adalah memenuhi adab-adabnya. Seperti contoh adab tersebut, memilih waktu-waktu yang mustajabah. Demikian pula memilih keadaan-keadaan yang makbul doa. Contoh di antara waktu, demikian pula kondisi yang makbul doa itu adalah seperti ketika di waktu sepertiga akhir malam, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia setiap malamnya ketika malam itu tersisa sepertiga akhir. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku berikan kepadanya. Wa man yad'uni fa'astajiba lahu. Dan siapakah yang mau berdoa kepadaku sehingga aku akan kabulkan untuknya. Wa man yas'aluni wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapakah yang mau mohon ampun kepadaku sehingga aku akan ampunkan ia. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh ya waktu yang makbul doa. Begitu juga ketika di penghujung dari sholat, sebelum salam, atau juga ada yang berpendapat setelah sholat fardu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyud du'ai asma'. Doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Jawfal lailil akhir wa duburu as-salawatil maktubat. Yaitu doa yang dipanjatkan di malam yang larut yang terakhir. Demikian pula dan doa-doa yang dipanjatkan setelah atau di penghujung dari salat-salat fardu. Demikian.
Ada kondisi yang lain juga, yang ini kondisi di mana dikabulkan doa. Seperti contohnya di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan mustajabatun la syakka fihinna. Doa tersebut adalah mustajab, diijabah oleh Allah, tidak diragukan lagi tentang keterkabulannya. Disebutkan ketiga doa tersebut, kondisi dan waktunya adalah da'watul musafiri, doa orang yang safar. Dalam kondisi safar, maka doa itu makbul. Wa da'watul mazlumi, dalam kondisi orang terzalimi. Wa da'watul mazlumi, dan doa orang yang terzalimi itu makbul. Demikian. Kemudian wa da'watul walidi liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa da'watul walidi ala waladihi, itu doa orang tua, doa keburukan untuk anaknya. Jadi hati-hati wahai orang tua, ya, bila Anda berkata dengan sebuah perkataan baik maupun buruk untuk anak, dan ini bisa menjadi doa, maka itu akan makbul. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang lain yang makbul doa adalah seperti contohnya di antara adzan dan iqamat. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh di mana kondisi waktu yang makbul doa. Ya, kita sebutkan sedikit, tidak semua. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab berikutnya ketika berdoa, dan ini sangat berpeluang ya bagi orang yang berdoa memenuhi adab-adab ini, maka akan diterima doanya. Hadis Nabi SAW yaitu adabnya dengan angkat tangan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki sifat malu dan karim, zat yang maha memberi, ya, zat yang maha mulia. Yastahyi min abdihi, Allah malu dari hambanya yang dia mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu ya an yaruddahuma, mengembalikan kedua tangan yang sudah diarahkan kepadanya dalam kondisi sifra, yaitu kosong. Ya, tidak diberikan, hampa, tidak diberikan keinginannya, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah malu demikian. Oleh karenanya di antara adab doa adalah dengan mengangkat tangan. Kemudian para muslim rahimani warahmatullah, di antara adab doa adalah dengan memulai doa tersebut dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa azza was sana'i alaihi summa liyusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima syaa." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian itu berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Rabb-nya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyanjungnya, kemudian ya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kemudian dia berdoa dengan apa saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara adab doa, ya, kita katakan tadi ini adalah yang pertama adalah adab, kita penuhi adab-adabnya. Nah, kemudian adalah langkah berikutnya adalah ketika berdoa tersebut, ya, maka bisa memulai dengan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita.
Seperti contohnya ketika kita memohon ampun, maka sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Demikian. Ya Ghaffar, ya Ghafur. Begitu juga bila kita menginginkan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita boleh sebutkan atau kita bisa sebutkan Ya Rahman, Ya Rahim. Demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Ya, sesuai dengan permintaan kita. Demikian. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama tersebut, ini menunjukkan ada peluang untuk dikabulkannya doa tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara ya langkah agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakin, ya. Yakin akan pengabulan doa. Ya, yakin akan pengabulan doa. Dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati. Dalam kondisi kalian itu yakin dengan pengabulan doa tersebut. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan sebuah doa dari hati yang lalai lagi bermain-main. Ya, hati yang lalai lagi bermain-main. Oleh karenanya, ya, pertama sekali hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini memuat beberapa adab. Adab yang pertama adalah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Yakin. Ini adabnya. Harus yakin, tidak boleh ragu. Ya. Kemudian yang kedua adalah hati konsentrasi, ya. Dan memahami apa yang diminta. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak akan mengabulkan, ya, doa, ya, dari hati yang lalai lagi bermain-main. Nah, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara langkah berikutnya, ya, dan ini juga bisa dikategorikan sebagai adab dalam doa, agar doa ini diijabah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru, ya, di dalam mengharapkan pengabulan doa tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa dikabulkan bagi salah seorang di antara kalian doanya selama dia tidak terburu-buru. Orang tersebut mengatakan, aku telah berdoa namun tak kunjung dikabulkan untukku doaku. Demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, tergesa-gesa terburu-buru atas pengabulan doa ini merupakan adab yang buruk. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab dan langkah, ya, kita katakan langkah-langkah agar doa itu bisa makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Seperti contohnya adalah berdoa, ya, untuk melakukan sebuah dosa, atau berdoa, ya, lalu bersamaan dengan itu dia melakukan sebuah dosa
memutuskan tadi silaturahim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la yazalu du'a'u yustajabu lil 'abdi ma lam yada'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Senantiasa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan sebuah dosa atau melakukan tindakan pemutusan tadi silaturahim. Senantiasa doa tersebut akan dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Demikian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dosa seperti memutuskan tadi silaturahim atau ya doa yang memuat adanya dosa, maka di sini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, langkah berikutnya adalah menghindarkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya berinteraksi dengan yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, ya. Memakai pakaian yang haram dan berinteraksi dengan perkara-perkara yang haram, maka ini akan membuat doa tersebut tidak akan makbul. Para muslim rahimani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang dia perintahkan para rasulnya dengannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Rasulullah menyebutkan firman Allah ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramallah yang amal-amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa saja yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan orang yang bersafar dalam kondisi yang begitu kepayahan, bahkan bersafar yang jauh. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kemudian beliau SAW menyebutkan tentang orang yang telah jauh bersafar, ash'atha, kondisi tubuhnya acak-acakan, rambutnya, pakaiannya, aghbar, dan berdebu. Kondisi orang yang safar, orang seperti ini adalah kondisi di mana makbul doa. Yamuddu yadihi ila sama, dia angkat tangannya ke arah langit. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia minta berbagai permintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mat'amuhu haram, sementara makannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia baru saja kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Ya. Lalu bagaimana bisa dikabulkan doanya? Demikian. Hadis riwayat Muslim. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi interaksi dengan yang haram, makanan, minuman, pakaian, ya, maka ini akan mengakibatkan terhalangnya doa. Nah, ini di antara kiat-kiat dan langkah-langkah serta tips agar doa itu makbul, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kawan-kawan. Semoga jawaban Ustadz tadi bisa kamu pahami ya.
Dan sekali lagi, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita langsung saja ya ke pertanyaan kedua. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah hukumnya membahagiakan kedua orang tua? Kayak mana ya Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, apa sih hukum berbakti kepada orang tua? Gimana kawan-kawan? Ada yang tahu jawabannya? Mendingan kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang hukum berbakti dan membahagiakan orang tua. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan yang luar biasa, yang bagus sekali. Tentunya hukum berbakti dan membahagiakan kedua orang tua ini merupakan perkara yang wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap individu seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang dia terlahir dari orang tuanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu diiringkan setelah kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran di beberapa tempat. Salah satunya di antaranya adalah dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan, mewajibkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini dan ayat-ayat semisal ini, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua hak. Yang pertama adalah hak dirinya, hak Sang Pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua adalah setelahnya disebutkan oleh Allah, setelah penyebutan haknya adalah hak kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena tidak ada di antara kita manusia saat ini yang dia ada di dunia ini menikmati berbagai kenikmatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebabkan karena Allah yang menciptakannya, kemudian lewat kedua orang tuanya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah gandengkan antara hak Allah untuk dipenuhi, kemudian hak kedua orang tua untuk juga dipenuhi. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan besar dan wajibnya hak kedua orang tua ini untuk dipenuhi. Mengapa? Karena Allah mengiringkan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dengan kewajiban untuk memenuhi hak Allah, yaitu beribadah kepadanya semata, tidak kepada yang lainnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, membahagiakan orang tua, memberikan kebahagiaan kepada orang tua, ini merupakan juga bentuk kewajiban. Ini merupakan bentuk bakti kepada kedua orang tua, membuat bahagia kedua orang tua. Ada
Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang. Datang seseorang kepada Nabi SAW sembari ia mengatakan, "Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah." Aku datang kepada Anda untuk menyatakan sumpah setia kepada Anda agar saya bisa berhijrah bersama Anda. Wa taraktu walidayya atau abawayya yabkiyani. Namun, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Apa kata Nabi SAW? Irji' ilaihima, kembalilah kepada keduanya, kembali kepada keduanya. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Beri kebahagiaan, senangkan keduanya sebagaimana keduanya telah engkau buat menangis. Para muslim rahimani rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan wajibnya untuk menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua. Yang ini merupakan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Membuatnya menangis, maka ini merupakan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, yang ungkapannya ini disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad milik Imam Bukhari, Buka'ul walidaini minal uquq, kata beliau. Tangisan kedua orang tua karena ulah anak, maka itu termasuk kedurhakaan. Dan itu bisa juga dipahami dari hadis ini, di mana Nabi SAW bahkan tidak menerima pembaiatan seorang anak yang telah membuat orang tuanya menangis. Baiat untuk hijrah bersama Nabi. Rasulullah bahkan memerintahkannya untuk kembali kepada orang tua. Ya. Buat orang tuanya agar bisa bahagia, sebagaimana telah dibuat menangis oleh sang anak tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kewajiban bagi seorang anak untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Bahkan hijrah yang ini merupakan juga kewajiban, ini bisa dibatalkan dikarenakan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kepada orang tua yang kafir saja. Orang tua yang kafir. Orang tua yang mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tua mengajakmu, memerintahkanmu, memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya penyebutan sebahagian untuk keseluruhan, yaitu apa saja bentuk pelanggaran, dan yang paling tertinggi adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui tentang ilmunya, maka fala tuti'huma. Allah larang untuk mentaati kedua orang tua. Namun bukan durhaka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah dengan keduanya, berbuat baiklah keduanya dengan baik di dunia ini. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan ketika orang tua walaupun dalam kondisi kafir atau bergelimang dosa, lantas memerintahkan kepada sebuah pelanggaran dan dosa, maka tidak boleh untuk taat.
Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq sang pencipta. Hadis riwayat Ahmad demikian. Wa innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketaatan itu kepada siapapun itu hanya dalam perkara-perkara yang baik saja. Demikian. Nah, ketika orang tua memerintahkan perkara yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada sebuah hal yang membuat Allah murka, maka tidak boleh mentaati mereka, siapapun mereka, termasuk kedua orang tua. Namun kewajiban kita adalah terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah membahagiakan mereka, membahagiakan kedua orang tua, karena itu merupakan kewajiban. Para muslim rahimani rahimakumullah, menyusahkan orang tua itu merupakan bentuk kedurhakaan, membuat menangis saja kedua orang tua ini karena ulah keburukan kita, maka itu merupakan bentuk kedurhakaan. Lalu bagaimana ya dengan menyusahkan mereka sampai bahkan mungkin ya mereka mengalami sakit yang berkepanjangan sebab ulah anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kedurhakaan, baik itu kepada kedua orang tua maupun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang saleh dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang kedua telah dijawab oleh Ustadz. Dan semoga jawaban Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kalian. Dan jangan lupa ya, selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Berikutnya, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir di episode kita kali ini. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum, nama saya Luki. Saya bertanya, Ustadz, kayak mana ya kalau kita memilih dua perempuan yang kita sayang menurut hukum agama, dan jawabannya atau tanggapannya kayak mana ya Ustadz? Pertanyaannya adalah, bagaimana sih menentukan dua wanita yang kita cintai? Kira-kira kawan-kawan di rumah ada yang tahu jawabannya nggak ya? Berhubung pertanyaannya mengenai jodoh, langsung saja kita tanya ke Ustadz. Kira-kira apa ya jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan jodoh. Dia bertanya, bagaimana cara menentukan atau memilih jodoh terbaik dari dua orang wanita? Baik para muslim rahimani rahimakumullah, sebelumnya kita akan ucapkan jazahullahu khaira atas pertanyaan ini kepada saudara kita yang bertanya tentang pemilihan jodoh. Tentunya jawaban kita adalah berikut ini. Bila seorang laki-laki mampu untuk menikahi dua orang yang dia cintai sekaligus, maka ini tentunya lebih utama karena dia mengumpulkan kebaikan. Bahkan hal ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 3.
Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita yang baik itu untuk kalian 2, 3, dan 4. Demikian. Kalau memungkinkan baginya untuk menikahi kedua wanita tersebut sekaligus. Lebih-lebih tadi, ya, wanita ini adalah wanita yang dicintainya. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kata beliau, kami tidak memandang sebuah solusi terbaik bagi dua orang yang mencintai, dua sejoli yang saling mencintai, semisal pernikahan. Jadi pernikahan. Nah, bila seorang laki-laki mencintai 2, 3, 4 wanita, maka silakan dia nikahi kesemuanya. Maka ini baik bagi dirinya, insya Allah ta'ala. Namun bila dia tak sanggup, melainkan harus satu yang dipilihnya, maka tentunya ada trik dan cara untuk memilih salah satu di antaranya. Bila kita melihat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab, 4 faktor, 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, yang kedua karena garis keturunannya, yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya, kemudian yang keempat wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, tentunya engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Bila kita melihat hadis ini, maka cara menentukan pilihan jodoh yang terbaik untuk seorang laki-laki adalah dia memilih dengan urutan yang pertama adalah kebagusan agamanya. Kebagusan agamanya. Kemudian setelah itu boleh bagi dirinya untuk memilih sesuai dengan karakter-karakter yang bersifat dunia, seperti contohnya kecantikan, harta, begitu juga garis keturunan. Maka silahkan. Maka Anda sang penanya boleh, ya. Setelah Anda menentukan di antara dua wanita yang Anda sukai atau Anda cintai tersebut, untuk memilih terlebih dahulu adalah menetapkan mana yang terbaik agama dari kedua wanita tersebut. Pilih, tentukan demikian. Bisa Anda uji, contohnya apa sifat, ya, karakter agama yang ada pada seorang wanita yang ini menunjukkan kebaikan agamanya. Seperti contohnya adalah rasa malu yang dimiliki olehnya ketika terlihat auratnya, demikian. Atau rasa takut ketika dia membuka auratnya. Oleh karenanya, semakin wanita, ya, menutup auratnya secara sempurna, itu menunjukkan kebagusan agamanya. Kemudian yang kedua, bisa juga kebagusan agama seorang wanita dilihat dari, ya, rasa takutnya untuk berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya dan bukan mahramnya, ya. Berinteraksi, ya, berkenalan, ini menunjukkan kebagusan agamanya. Begitu juga keinginan yang kuat pada dirinya untuk menuntut ilmu, ini juga menunjukkan kebagusan agamanya. Menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjadikan
ya, kebaikan pada seorang hamba itu karena keinginan yang kuat bagi dirinya, ya, untuk menuntut ilmu, untuk memiliki ilmu agama yang dengannya dia mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berikan, lalu mengenal hak-hak manusia dan mengenal hak-hak yang lainnya, lalu dia penuhi dan berikan pula. Demikian. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman agama kepadanya. Demikian. Tentunya pemahaman agama itu didapatkan dengan cara menuntut ilmu. Demikian. Nah, pilih terlebih dahulu, ya, wanita tersebut, bandingkan keduanya mana yang lebih bagus agamanya. Jika ternyata keduanya setara, menurut penilaian kita dia setara, ya, maka silahkan setelah itu, ya, pilih wanita setelah terlihat bagus agamanya, maka silahkan pilih berikutnya adalah kebagusan dari sisi parasnya, kecantikannya. Bila sama, kemudian dari sisi, ya, kepemilikan harta, yaitu kekayaan yang dimilikinya. Begitu juga garis keturunannya. Demikian, seterusnya. Atau karakter-karakter atau penilaian-penilaian terkait dengan dunia berikutnya. Maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ini cara memilih, ya, pasangan jodoh yang terbaik untuk kita. Setelah itu, langkah yang bisa kita lakukan, cara yang bisa kita lakukan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan pemilihan, setelah kita melakukan penentuan berdasarkan pilihan yang didasari penilaian-penilaian agama, demikian pula kelebihan-kelebihan dunia yang lainnya, lalu kita jatuhkan pilihan tersebut kepada salah satu dari wanita tersebut sebagai, ya, calon pilihan jodoh bagi kita, maka rundingkan, ya, berembuk, diskusikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pilihan yang telah kita jatuhkan untuk wanita tertentu itu belum tentu baik bagi kita. Maka minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan pemilihan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah, yaitu minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Fayaqulu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan sebuah hal, punya tekad dalam dirinya untuk melakukan sebuah hal, sebuah urusan yang tentunya ini penting bagi dirinya, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat min ghairi faridatin, yang salat itu bukan wajib. Waliyaqul, dan hendaklah dia membaca doa setelah dia salat tersebut, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir
wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi faqadurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur li al khair haitsu kana summa ardini bih. Wa yusammi qala sallallahu alaihi wasallam wa yusammi hajatahu. Hadis riwayat Bukhari. Dia baca doa ini setelah dia salat, dan doanya luar biasa. Doa yang menunjukkan minta pilihan kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku astakhiruka bi'ilmik. Aku minta pilihan terbaik kepadamu berdasarkan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku minta kemampuan kepadamu dengan berdasarkan kemampuanmu, kemahakuasaanmu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Disebabkan karena engkaulah yang mampu, aku tak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan dikarenakan engkau yang tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, andaikan engkau tahu bahwasanya urusan ini khairul li fi dini, itu lebih baik bagi urusan agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupan duniaku, wa aqibati amri, atau dampak akhir dari urusanku itu. Faqadurhu li, maka tetapkanlah itu untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah itu bagiku. Summa barik li fi, kemudian berkahilah aku, berikanlah banyak kebaikan untukku padanya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Namun apabila engkau tahu bahwasanya urusan ini syarrul li fi dini, itu buruk dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupan duniaku, wa aqibati amri, juga buruk ya, dalam akibat akhir dari urusanku. Fasrifu anni, maka palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Wa qadur li al khair haitsu kana, tetapkanlah untukku yang terbaik di mana saja yang terbaik itu untukku. Wa ardini bih, dan ridhoi aku padanya. Kemudian dia menyebutkan, kata Rasulullah, sebutkan dia kebutuhannya, hajatnya. Itu apa? Ingin menikahi sang wanita tersebut. Demikian, luar biasa. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, ini caranya. Anda sang penanya atau orang-orang yang semisal Anda, semisal dengan orang yang bertanya, atau kita punya urusan apa saja, demikianlah caranya. Tentukan ya pilihan kita terlebih dahulu berdasarkan syariatnya, begitu juga berdasarkan penilaian-penilaian yang bersifat dunia, asalkan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah. Kemudian baru minta kepada Allah dengan salat istikharah dan doa istikharah setelahnya. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban mengenai jodoh tadi telah dijawab oleh Ustadz ya. Semoga yang bertanya diberikan pilihan yang terbaik. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim.
Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.